Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar yang beranggotakan Francisca Silva Kusuma dengan NPM 19862060004. Yang kedua ada Muhammad Nur Cahya dengan NPM 19862060011. Yang ketiga ada Eldia Safna Arsika Fitri dengan NPM 19862060019. Dan yang terakhir ada Huril Aziza dengan NPM 19862060025. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu kepemimpinan pendidikan dan kompetensi kepala sekolah. Di antaranya manfaat kepemimpinan, teori kepemimpinan, macam-macam kepemimpinan, model kepemimpinan, konsep kekuasaan, tugas kepala sekolah, dan fungsi kepala sekolah. Manfaat kepemimpinan. 1. Mengembangkan visi. 2. Meningkatkan mutu lembaga. 3. Meningkatkan komitmen. 4. Motivator. 5. Fasilitator. 6. Mediator. Dan yang ketujuh, role model. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu teori era klasik, teori modern, dan teori era postmodern. Yang pertama, teori era klasik. Teori era klasik disebut sebagai kepemimpinan ditekankan sebagai seni dan budaya untuk membagi tugas. Dalam teori ini ada beberapa tokoh yang berpendapat. Yang pertama adalah Socrates. Dia berpendapat kepemimpinan adalah seni untuk dipelajari. Dan yang kedua adalah Aristoteles. Dia berpendapat kekuasaan dan fungsi eksekutif tidak dapat disamakan, tetapi harus mencerminkan lingkungan budaya. Dan kemudian ada Smith. Dia berpendapat pemimpin sebagai orang yang membagi tugas untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian yang kedua ada teori modern. Di teori ini, kepemimpinan ditekankan sebagai bangunan birokrasi dan hubungan kerja. Di teori ini juga ada para tokoh yang berpendapat, yaitu yang pertama ada Weber. Dalam kepemimpinan terdapat konsep birokrasi dalam prinsip pembagian tugas, hubungan impersonal, hierarki, dokumen tertulis, keahlian, dan efisiensi maksimal. Dan kedua ada Blaise. Dia berpendapat bahwa pemimpin membutuhkan level tugas yang dapat membangun hubungan kerja yang baik dengan para staf. Kemudian MC Gregor. Ada dua pendapat. Yang pertama, teori X menjelaskan manusia malas, bekerja jika diperintah, tidak bertanggung jawab, tidak ambisius, menjadi pemimpin serta tidak mandiri. Teori Y menjelaskan manusia rajin bekerja tanpa diperintah, bertanggung jawab, ambisius, menjadi pemimpin yang mandiri. Kemudian ada Rickard. Dia berpendapat perilaku kepemimpinan otoriter terbagi menjadi 4 sistem, yaitu memeras, baik, konsulatif, dan partisipatif. Kemudian ada teori era postmodern. Dalam teori ini, kepemimpinan ditekankan pada jiwa pemimpin yang kompeten dan instruksional. Dalam teori era postmodern, ada beberapa tokoh yang berpendapat. Yang pertama adalah Kant. Dia berpendapat pemimpin dan organisasi harus luas dan belajar dari pengalaman. Yang kedua ada Bennis dan Nanus. Dia berpendapat pemimpin harus kompeten. Dan yang terakhir ada Elmore. Dia berpendapat memperkenalkan kepemimpinan instruksional melalui pemahaman dan pelaksanaan kurikulum, pembelajaran dan penilaian yang didukung oleh guru yang profesional.
Macam-macam kepemimpinan dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan pengangkatan, keresmian kedudukan, dan berdasarkan kemampuan. Kepemimpinan berdasarkan pengangkatan ada 2 macam, yaitu sebab keturunan dan sebab paksaan. Sebab keturunan yaitu kepemimpinan yang pengangkatannya berdasarkan garis keturunan, sedarah, yang mana bersifat kepenerusan tahta atau nepotisme seperti yang diterapkan dalam sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Sedangkan sebab paksaan karena pengangkatan seorang tokoh karena keterdesakan oleh situasi atau kondisi. Misalnya saja bangsa yang baru merdeka harus segera membentuk pemerintahan, maka dari itu tokoh yang telah ditunjuk menjadi pemimpin mau tidak mau harus melaksanakan tugas. Kepemimpinan berdasarkan keresmian yaitu seorang pemimpin yang pengangkatannya disahkan dengan landasan hukum oleh suatu lembaga. Sedangkan kepemimpinan berdasarkan kemampuan yaitu seorang yang ditunjuk menjadi pemimpin memiliki kemampuan maupun keterampilan yang memenuhi syarat kualifikasi. Model kepemimpinan diantaranya yaitu organisatoris, karismatik, autokratis, dan demokratis. Model kepemimpinan organisatoris yaitu pemimpin mampu menggerakkan anggotanya yang mana setiap instruksi dilaksanakan dan dipatuhi anggota karena rasa segan kepada pemimpin. Sedangkan model kepemimpinan karismatik yaitu pemimpin yang memiliki karisma atau wibawa yang ada pada kepribadiannya sehingga tindak tanduknya mampu menarik perhatian para anggotanya. Lalu, model kepemimpinan autokratis yaitu pemimpin yang memiliki sikap direktif kepada anggotanya yang mana anggota harus melaksanakan segala aturan maupun perintah yang mana anggotanya juga tidak bisa menolak pendapat pemimpin atau disebut sebagai kediktatoran. Sedangkan model kepemimpinan demokratis yaitu setiap keputusan pemimpin selalu berkonsultasi atau bermusyawarah dengan anggota guna mencapai kemufakatan dan kemaslahatan bersama. Kekuasaan adalah hubungan antara manusia yang saling mempengaruhi. Unsur dari sebuah konsep kekuasaan itu sendiri meliputi tujuan, cara penggunaan sumber pengaruh, dan hasil penggunaan sumber pengaruh. Menurut Tiller dalam bukunya tahun 2003 halaman 89, kekuasaan dalam pendidikan bersifat transformatif sebagai upaya pemberdayaan. Berawal dari kekuasaan menuju pemberdayaan membutuhkan proses yang panjang. Di antaranya yaitu yang pertama, fungsi ilmu pengetahuan sebagai solusi dalam bekal menghadapi masalah. Sedangkan yang kedua, yaitu sastra dan seni sebagai perantara untuk mewujudkan komunikasi sehingga timbullah kerjasama. Sedangkan yang ketiga, ada sejarah memberikan pelajaran untuk belajar dari pengalaman yang sudah terjadi sebagai titik untuk melakukan evaluasi hingga muncul demokrasi dan kesetaraan serta kebudayaan melatih masyarakat untuk berpendapat sehingga terjalinlah suatu hubungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepala sekolah. Apa itu kepala sekolah? Kepala sekolah adalah orang yang memimpin sekolah atas kekuasaan yang sah dengan memiliki wewenang atau hak dalam memberi perintah. Seorang pemimpin menjadi kunci dalam kesuksesan peningkatan mutu suatu lembaga. Begitupun dengan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah terkait dengan proses pembelajaran, kurikulum, penilaian, pemberdayaan guru, serta membangun dan melayani komunitas belajar di lingkup sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa tugas dan fungsi dari kepala sekolah. Untuk tugas dari kepala sekolah, diantaranya yang pertama yaitu menentukan tujuan sekolah, yang kedua memutuskan kebijakan terkait proses pembelajaran, yang ketiga mengkoordinasi kurikulum, dan yang keempat melakukan penilaian, monitoring, dan evaluasi serta mengadakan perbaikan mutu terhadap pembelajaran. Sedangkan fungsi dari kepala sekolah itu ada memberdayakan anggota, penanggung jawab atas keputusan yang diambil kelompok, serta melayani komunitas belajar di lingkup sekolah.